Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham Ustazah, tata cara istikharah itu dikerjakan kapan dan waktunya kapan? Oke, sholat istikharah itu adalah sholat kalau kita dalam keadaan ragu ya. Ini misalnya nih, suami di Jakarta, anak di Sumatera. Ikut suami atau ikut anak ya, ragu, boleh istikharah. Atau anaknya mau pengen masuk pesantren, sementara kita nggak sanggup jauh dari dia, bingung, boleh istikharah. Dalam keadaan bingung, memohon petunjuk dari Allah. Niatnya sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan terus sampai kita merasa yakin. Bisa 2 rakaat setiap hari, nggak ada masalah. Sholatnya kayak sholat subuh aja, yang penting Al-Fatihah dibaca. Ya, nanti setelah salam kanan salam kiri mohon petunjuk sama Allah. Biasanya jawabannya akan datang. Pertama, dari kita akan yakin aja tentang jawabannya, atau bisa jadi karena mimpi dan bisa jadi karena masukan orang lain pada akhirnya. Oke, selamat istikharah. Silahkan melakukan sholat istikharah ini karena kita ingin melibatkan Allah dalam setiap keputusan hidup kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Teman-teman cek video saya sebelumnya ya, tentang meniup lilin itu menyebabkan kefakiran. Jadi kalau lilinnya lilin mati lampu, tetap jangan ditiup karena menyebabkan kefakiran garis miring kemiskinan. Jadi dikibas-kibas aja supaya lebih aman sih. Dosa nggak sih niup lilin saat mati lampu? Nggak dosa, cuman menyebabkan kefakiran, begitu dalam kitab Az-Zarnuji Ta'limul Muta'alim. Nah, hanya saja seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, kalau lilin ulang tahun ya itu nggak boleh ya mutlak. Karena kenapa? Karena itu adalah style ibadahnya orang non muslim yang kalau kita ikuti berarti kita tasyabbuh. Tasyabbuh itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Jadi meniup lilin saat kita dalam kondisi ulang tahun mutlak nggak boleh, mutlak tidak dianjurkan secara mutlak. Tetapi kalau lagi mati lampu jangan ditiup deh ya. Jadi teman-teman cukup mengibas aja gimana lah caranya supaya lilin itu mati. Nah, sementara lilin ulang tahun mutlak tidak dibolehkan karena itu mengikuti ajaran satu kaum, dan apalagi pula berdoa sebelum niup, make a wish, nggak boleh ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham Ustazah, sebenarnya tahajud itu jam berapa sih? Boleh nggak jam 12 malam? Dan boleh nggak kalau belum tidur dulu? Oke, teman-teman, tahajud itu dianjurkan tidur dulu, adalah sebuah keanjuran. Nah, tetapi boleh nggak sih jam 12 malam? Boleh, tapi alangkah baiknya tidur dulu. Batas tahajud itu adalah dari habis isya sampai azan subuh loh teman-teman. Nah, jadi malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai lebih kurang jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga adalah jam 2 malam sampai azan subuh. Tempat yang paling afdol untuk tahajud kapan? Sepertiga malam ketiga. Tapi boleh nggak sih jam 10? Boleh. Boleh jam 9? Boleh. Tapi tetap dianjurkan tidur dulu. Jam 1 malam boleh. Atau tertidur tahajud lagi, boleh aja. Nggak ada masalah. Tapi kalau ditanya yang mana waktu yang paling afdol, adalah sepertiga malam ketiga yang tadi saya sebutkan di jam 2 sampai azan subuh. Mepet-mepet azan subuh boleh nggak sih? Boleh aja, yang penting belum azan. 30 menit menjelang azan boleh nggak sih? Boleh aja, yang penting sebelum azan subuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Beberapa waktu yang lalu aku buat video tentang doa agar anak soleh. Doanya Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ada pertanyaan menarik nih. Gimana kalau anaknya udah besar? Tetap bisa didoakan. Anak yang udah besar tapi nakal, suatu ketika bisa jadi anak yang paling taat loh. Udah tua pun yang tadinya maksiat penuh dosa, suatu ketika bisa jadi menjadi orang yang paling soleh dan soleha. Makanya kita tidak bisa menghakimi pelaku maksiat. Bisa jadi suatu ketika mereka bisa jadi menjadi orang yang paling taat. Tugas kita menasehati dan mendoakan. So walaupun anak teman-teman udah gede, tetap aja doakan ya. Walaupun tidak dengan menghembus ubun-ubunnya, cukup dengan doakan di sujud terakhir ketika mau habis sholat, Robbi habli minas solihin, atau setiap 3 kali ketika habis sholat, Robbi habli minas solihin. Bisa kok ya. Semoga bermanfaat.
ingat ya bahwa setiap orang bisa berubah. Yang taat bisa jadi maksiat, maksiat bisa jadi taat, tapi semoga kita menjadi orang yang taat selalu dan penuh dengan keimanan. Semoga bermanfaat. Nyaloki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Teman-teman cek video saya sebelumnya ya tentang meniup lilin itu menyebabkan kefakiran. Jadi kalau lilinnya lilin mati lampu, tetap jangan ditiup karena menyebabkan kefakiran garis miring kemiskinan. Jadi dikibas-kibas aja supaya lebih aman sih. Dosa nggak sih niup lilin saat mati lampu? Nggak dosa, cuman menyebabkan kefakiran begitu dalam kitab Az-Zarnuji Ta'limul Muta'alim. Nah hanya saja seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, kalau lilin ulang tahun ya itu nggak boleh ya mutlak. Karena kenapa? Karena itu adalah style ibadahnya orang non muslim yang kalau kita ikuti berarti kita tasyabbuh. Tasyabbuh itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Jadi meniup lilin saat kita dalam kondisi ulang tahun mutlak nggak boleh, mutlak tidak dianjurkan secara mutlak. Tetapi kalau lagi mati lampu jangan ditiup deh ya. Jadi teman-teman cukup mengibas aja gimana lah caranya supaya lilin itu mati. Nah sementara lilin ulang tahun mutlak tidak dibolehkan karena itu mengikuti ajaran satu kaum, dan apalagi pula berdoa sebelum niup, make a wish, nggak boleh ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bolehkah membawa HP ke dalam toilet sedangkan di toilet ada aplikasi dari Al-Quran? Jawabannya adalah boleh selagi tidak dihidupkan atau dibaca di dalam toilet. Sama dengan kita misalnya menghafal Quran. Kan kita punya pikiran atas Al-Quran, tapi kan nggak kita baca di dalam toilet. Nah, hanya saja yang pengen saya sampaikan di sini bukan itu, tetapi membawa HP ke dalam toilet, usahakan jangan membuat kita berlama-lama di dalam toilet. Karena berlama-lama di dalam toilet itu adalah makruh, ataupun di kamar mandi, sebersih apapun toiletnya. So, teman-teman jangan lama-lama di kamar mandi ya, karena itu adalah bagian dari kemakruhan. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan jauh lebih baik. Semoga bermanfaat. Yang lagi di sini, teman-teman yang baru mampir boleh follow kanal saya ini dan like, share video saya ini. Semoga betah kita belajar bersama di kanal ini ya. Saya selalu semuanya. Yang lagi di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, setelah duha saya witir, tengah malam saya tahajud, pakai witir lagi nggak? Oke, teman-teman perhatikan video ini, jangan di skip karena ini penting. Tidak ada sholat witir setelah sholat duha mbak. Jadi setelah sholat duha tidak ada witir. Witir itu hanya dikerjakan di malam hari dari habis isya sampai azan subuh. Jadi misalnya habis isya kita udah witir, tengah malam kita mau tahajud boleh aja. Tapi jangan witir lagi karena witir itu cuman boleh satu kali. Karena kalau dilakukan dua kali dia jadi genap. Jadi setelah duha nggak ada witir ya, hanya dari habis isya sampai azan subuh. Mepet-mepet azan subuh masih bisa witir kok, nggak ada masalah meskipun satu rakaat. Kalau witirnya satu rakaat, sengaja aku sholat witir satu rakaat lillahi ta'ala. Kalau 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat lillahi ta'ala. Nah untuk sholat witir rakaat 2-nya tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3 dalam witir, 3-3-nya baca ayat pendek, dan di rakaat ketiga sangat disunahkan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas ya. So sekali lagi tidak ada witir setelah duha ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Meniup lilin menggunakan mulut adalah menyebabkan kefakiran. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau meniup lilin ulang tahun? Oke, teman-teman, apatah lagi lilin ulang tahun? Jelas itu tidak boleh. Kenapa? Karena lilin itu adalah bagian dari budaya dan ibadah
serta ritualnya non-muslim. So, kalau ulang tahun nggak boleh pakai lilin. Kenapa? Apalagi kalau di depan lilin itu kita make a wish ya. Sebelum niup lilin, kemudian kita make a wish dulu. Itu nggak boleh, itu tasyabuh. Kenapa? Karena itu adalah budaya non-muslim ketika mereka berdoa dengan Tuhannya. Lilin tidak boleh digunakan saat ulang tahun. Apalagi sebelumnya kita make a wish. So, teman-teman jangan pakai-pakai lilin ya. Meniup lilin itu menyebabkan kemiskinan, kalau bisa dikibas-kibas aja. Dan kalau meniup lilin saat ulang tahun itu sangat tidak diperbolehkan. Jadi teman-teman kedua-duanya tidak boleh ya teman-teman ya, karena itu budayanya orang non muslim. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang ikut ajaran satu kaum maka dia bagian dari kaum itu. So kalau ada lilin di rumahnya cukup dikibas-kibas aja, jangan kemudian dihembus supaya tidak menyebabkan kemiskinan atau kefakiran. Kemudian kalau lilin ulang tahun secara mutlak tetap nggak boleh ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham Ustazah, saya ini jadi imam. Lalu di rakaat kedua saya buang angin, saya batal. Terus makmumnya gimana? Nah ini yang nanya laki-laki atau perempuan ya. Seandainya laki-laki batal sholat jadi imam, silahkan pergi ke kamar mandi. Nanti salah satu makmum yang maju ke depan untuk menjadi imam bagi makmum lainnya. Nah, makanya usahakan di belakang imam itu adalah makmum yang agak pandai bacaannya, rank 1 lah daripada imam. Nanti makmum yang di belakangnya itu boleh merapat, dan kemudian makmum yang di belakang imam maju jadi imam dan yang di belakangnya merapat. Seperti itu caranya. Nah, jadi dibatalkan saja, jangan diteruskan karena nanti sholat kita juga enggak sah jadi sebagai imam ya. Banyak kok kejadian yang kayak gitu, atau misalnya imamnya tiba-tiba sakit perut dia keluar. Nanti otomatis makmum yang di belakang imam yang maju. Dan makanya di belakang imam tuh usahakan orang-orang yang ngerti juga bacaan ya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ulang lagi yuk doa untuk mendapatkan anak yang soleh. Teman-teman kalau pengen anak soleh doa ya, nggak bisa sekedar usaha, karena doa itu senjata bagi kaum mukmin. Doanya adalah Rabbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Bisa dibaca setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Nanti atau ketika anaknya minta jajan pergi sekolah, kemudian teman-teman doakan dia Rabbi habli minas solihin, dan sunnahnya tiup ubun-ubunnya. Atau saat dia mau tidur, Rabbi habli minas solihin, tiup ubun-ubunnya. Karena kenapa? Karena ingin anak soleh itu adalah harapan semua orang tua. Kesolehan anak itu kadang-kadang tidak diukur saat kita hidup loh. Saat kita meninggal, dia yang menyolatkan kita, dia yang memandikan kita, dia mendoakan kita, dia sedekah atas nama kita, dia wakaf Quran atas nama kita, dia menyebut-nyebutkan kebaikan kita di hadapan orang lain. Semoga kita semua punya keturunan dan anak yang soleh. Dibaca aja doa ini, diikhtiarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bagaimana kalau orangnya sudah meninggal? Orang ikut arisan nih, lalu kemudian dia udah meninggal. Akhirnya aku yang bayar karena aku tadinya yang ngajak. Oke. Lain kali kalau ada uang arisan yang orangnya meninggal, sampaikan kepada ahli warisnya. Ya, ketika ahli warisnya nggak mau bayar atau nggak tahu bayar dan ada di antara anggota warisan seperti Mbak yang mau membayarkan, ya sudah ikhlaskan. Itu bagian dari pahala yang sangat besar karena meringankan beban hutang orang lain. So, lain kali teman-teman kalau ada orang meninggal, teman-teman boleh tagih ke ahli warisnya ya. Nah, bagaimana sebaliknya? Kita yang punya hutang ke orang yang sudah meninggal. Nah, caranya kita bayarkan ke ahli warisnya, ya kan? Nah, kalau seandainya ahli warisnya nggak ada, kita ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, lunaslah hutang saya kepada si fulan, ya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Saya selalu di sana, Nila Luki di sini. Like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan cek video
video ribuan video saya yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham Ustazah, jelaskan puasa-puasa sunnah apa aja yang bisa kita lakukan setelah Ramadan. Oke, teman-teman semuanya, setelah Ramadan itu banyak loh puasa. Ada puasa mingguan, misalnya puasa Senin dan Kamis. Ada puasa bulanan, misalnya puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Ada puasa Arafah tahunan, ada puasa Tasu'a dan Asyura, ada puasa Nisfu Sya'ban di pertengahan bulan Sya'ban. Banyak banget ya teman-teman ya. Jadi puasa-puasa sunnah itu banyak. Bahkan ada puasa yang hitungannya tuh cuman harian. Misalnya nih puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Saran aku sih teman-teman, kalau mau puasa lakukan dulu Senin Kamis ya. Nanti pertengahan bulan 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya lakukan puasa Yaumul Bid ya. Atau kalau teman-teman udah bisa melakukan kedua itu, tambah dengan puasa Daud. Ya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Boleh kok seumur hidup gitu ya. Kecuali sakit atau berbenturan dengan jadwal haram puasa atau berbenturan dengan misalnya puasa Ramadan. Nah, seluruh niat puasa itu sama. Sengaja aku puasa Senin Kamis, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah, sama. Dan yang paling penting, nanti aku ingatkan ketika ketemu dengan puasa Yaumul Bid, aku ingatkan ketemu dengan puasa Nisfu Sya'ban, puasa Tarwiyah, puasa Arafah, aku akan ingatkan melalui video ini. Yang penting untuk sementara teman-teman Senin Kamis aja dulu atau puasa Daud ya. Ketika nanti ketemu puasa Yaumul Bid pertengahan bulan 13, 14, 15 Hijriah, bukan Masehi, bukan petanggalan Masehi, tapi penanggalan Hijriah, nanti aku ingatkan. Jadi tim-tim yang mau puasa Senin Kamis aja dulu sampai ketemu jadwal titik-titik puasa sunnah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, sholat duha harus baca Asy-Syams dengan Ad-Duha. Kalau diganti Al-Kafirun dengan Ad-Duha boleh nggak? Oke, teman-teman jangan skip video ini, aku jelaskan ya. Sholat duha itu disunahkan rakaat pertama Asy-Syams, misalnya rakaat kedua adalah Ad-Duha. Tapi itu nggak wajib teman-teman ya, itu cuman sangat dianjurkan saja. Jangan sampai nggak hafal Asy-Syams, nggak hafal Ad-Duha, terus teman-teman nggak mau sholat duha. Baca kul nggak apa-apa, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau teman-teman cuma baca Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah, atau sekedar teman-teman misalnya baca surat Al-Kahfi 5 ayat pertama, bebas aja sih. Nggak baca pun nggak apa-apa, karena ayat pendek dalam sholat itu sunnah ya, bukan wajib ya teman-teman. Jadi itu semua tidak jadi problem. Yang penting teman-teman baca, yang penting teman-teman sholat, yang penting Al-Fatihahnya dibaca. Kalau ada ustadz-ustazah yang mengatakan sholat ini rakaat pertama baca ini, rakaat kedua bagai, itu cuman anjuran semuanya, bukan kewajiban. So jangan sampai nggak sholat kalau nggak hafal ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Pertanyaan menarik. Kenapa ya orang yang berhutang tuh lebih jahat, lebih galak, lebih brutal dibanding orang yang menghutangi? Ya, jadi begini teman-teman. Setan itu ada. Setan itu akan mempengaruhi orang yang berhutang untuk tidak mau membayarnya. Jadi teman-teman yang berhutang dan berniat tidak membayar dari awal, saya biasanya tidak akan bisa membayarnya. Dan kemudian orang yang menghutangi itu, ketika dia tidak dibayar, setan akan menggoda dia untuk kita itu kesal dan menggosipkannya. Lihat tuh dia punya hutang gak dibayar, dia punya hutang gak dibayar, dia punya hutang gak dibayar. Jadi aku punya pesan kepada orang yang berhutang, bayarlah. Kalau sebelum jatuh tempo, saat udah jatuh tempo gak sanggup bayar, datangi mereka. Karena mereka itu bukan bapak kita, bukan ibu kita, bukan orang yang bertanggung jawab kepada kita, tapi mereka mau baik dengan kita. Kalau nggak sanggup bayar, datang aja, ngomong baik-baik, minta penangguhan. Datang enggak, bayar enggak, malah marah-marah. Itu akhlak yang buruk. Siap-siap aja, bala dan musibah akan datang karena perbuatan kita. Dan orang yang dihutangkan, tagihlah hutang itu dengan cara baik-baik.
Kalau dia nggak tagih, kalau dia nggak bayar, ada dua pilihan buat teman-teman. Pertama, ikhlaskan. Yang kedua, tidak diikhlaskan, nggak masalah karena itu adalah hak. Nanti dia tetap akan menggantinya di yaumil mahsyar. Cuman tahan diri untuk tidak menggibahkan dan menceritakan keburukannya. Karena walaupun kita benar, tapi kita menceritakan keburukannya, kita tetap dosa. Jadi kita cuma ada dua pilihan. Ikhlaskan, kalau enggak apa-apa, nanti dia akan membalasnya di yaumil akhir. Dan doakan semoga dia bisa membayar hutangnya. Jadi tetap aja enggak ikhlaskan enggak masalah, minta aja enggak apa-apa. Ya, tetapi tahan diri untuk menggibahkannya. Karena setan ini akan menggoda dua-duanya. Ya, semoga bermanfaat. Tidak mudah, makanya perkara hutang piutang ini sesuatu yang dibolehkan tapi tidak terlalu dianjurkan. Meringankan beban hutang orang itu bagus, tetapi punya polemik di dalamnya. Kalau udah diikhlaskan udah, kalau nggak diikhlaskan tagih aja, tahan diri untuk menceritakannya. Dan untuk yang berhutang, hati-hati ya, bahwa hutang itu tidak diganti di dunia, tetap teman-teman ganti di akhirat. Hati-hati, kalau ini udah jadi karakter, kita nggak akan pernah mapan seumur hidup kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham part 2 di video lalu. Di video sebelumnya saya buat apa saja yang menyebabkan kefakiran menurut kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji. Sekarang aku buat part 2-nya ya, karena video pertama belum selesai. Menyebabkan kemiskinan dan kefakiran adalah memakai celana dalam keadaan berdiri, berlebihan dalam kehidupan, menggunakan uang berlebihan, menunda dan meremehkan pekerjaan, menyisir rambut dengan sisir yang sudah ompong. Jadi kalau teman-teman punya sisir, itu kan dia ompong ya, artinya ada yang bolong, itu jangan dipakai lagi. Kalau dipakai itu akan menyebabkan kefakiran. Menulis dengan pena yang udah rusak atau pensil yang udah rusak, misalnya ujungnya udah rusak, nggak bisa dipertahanin lagi, cuman setengah pakai udah rusak, atau misalnya pakai tutup penanya doang, ujung penanya doang udah nggak ada cangkangnya, itu menyebabkan kefakiran juga. Berlama-lama di pasar, kecuali orang yang jualan di pasar, jadi di pasar nggak boleh lama-lama ya, nanti menyebabkan kefakiran loh. Memberi potongan makan untuk fakir miskin, sisa makan, kita udah makan kue nih, atau kita dapat kue lalu kemudian kita ketemu orang di jalan, kita udah makan separuh, kita kasih dia separuh, itu juga menyebabkan kefakiran atau kemiskinan. Hindari hal-hal ini ya, nanti cek video sebelumnya tentang apa saja yang menyebabkan kefakiran dan kemiskinan. Ini adalah lanjutan videonya. Semoga bermanfaat, hindari yuk hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham apa saja yang menyebabkan kefakiran garis miring kemiskinan menurut kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji. Ada beberapa yang menyebabkan kefakiran atau kemiskinan. Yang pertama adalah tidur tanpa mengenakan busana. Ini adalah hal-hal yang menyebabkan kefakiran. Yang kedua adalah makan dalam keadaan junub. Jadi teman-teman dalam keadaan junub makan, jangan mandi dulu baru makan ya. Kemudian makan sambil berbaring ya. Jadi makan sambil berbaring itu menyebabkan kefakiran. Kemudian membiarkan makanan di rumah yang berjatuhan dan membiarkannya, artinya tidak langsung membersihkannya. Membakar kulit bawang merah dan bawang putih, kemudian menyapu di tengah malam, itu menyebabkan kefakiran juga. Membiarkan sampah berlama-lama di dalam rumah, duduk di beranda pintu, misalnya nih kita duduk di depan pintu atau menyandar ke tiang pintu rumah kita. Kemudian mengelap muka langsung dengan baju, serta membiarkan sarang laba-laba ada di rumah kita. Berdoa yang buruk kepada anak dan meniup lilin menggunakan mulut. Segitu dulu ya, sebenarnya banyak lagi hal yang menyebabkan kefakiran. Coba yang sedikit ini dipelajari dulu pelan-pelan dan dihindari dulu. Nanti aku sampaikan poin lainnya di video yang berbeda. Hindari hal ini karena hal ini menyebabkan kefakiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjawab doa kita dalam 3 bentuk. Yang pertama, Allah kabulkan langsung sekarang. Ya Allah, saya pengen banget dapat rezeki. Tahu-tahu suaminya pulang bawa rezeki. Nah, berarti Allah langsung kabulkan. Dan yang kedua, bisa jadi Allah kabulkan di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Ya Allah, saya pengen rezeki. Rezekinya nggak datang-datang, rupanya Allah ganti. Dengan cara apa? Dengan cara suami yang tadinya sakit sembuh dia. Atau yang ketiga, bisa jadi Allah akan jawab rezeki kita di hari akhirat. So, semua itu Allah akan jawab. Cuman bentuknya aja yang berbeda. Yang suka nanya ke saya, Ustazah kok doa saya nggak dikabulkan, kok doa saya nggak dikabulkan. Bisa jadi Allah udah kabulkan, hanya saja bentuknya yang berbeda atau kita nggak tahu bentuknya apa. Nah, teman-teman jangan khawatir ya, berbaik sangka kepada Allah, doa aja dulu. Banyak banget kok dalil yang menjelaskan tentang bahwa doa kita itu akan diijabah. Ud'uni astajib lakum, doa kepadaku akan aku jawab, dan banyak lagi doa-doa lainnya. Semoga bermanfaat ya. Neloki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Aku suka nyapu Zah di malam hari. Oke, teman-teman, lain kali jangan nyapu di malam hari lagi ya. Karena dalam kitab Ta'lim Muta'alim karangan Imam Az-Zarnuji dijelaskan bahwa menyapu di malam hari itu menyebabkan kefakiran dan kemiskinan. Sebenarnya banyak yang menyebabkan kefakiran atau kemiskinan, tidak hanya nyapu di malam hari. Boleh cek video-video saya yang lain, di beberapa video sebelumnya ada yang menyebabkan kefakiran, aku udah buat 2 videonya. Aku jelaskan ringkas aja sih, misalnya nih duduk di depan tangga, itu juga menyebabkan kefakiran, mengembus lilin menggunakan mulut, ya jadi dikibas-kibas aja juga menyebabkan kefakiran. Kemudian misalnya menghapus wajah atau melap wajah menggunakan baju juga demikian. Ya misalnya kita menunda-nunda pekerjaan juga menyebabkan datangnya kefakiran. Teman-teman coba cek deh video saya sebelumnya, aku udah buat 2 video sekitar 2 hari yang lalu lah tentang hal-hal apa saja yang menyebabkan kefakiran. So jangan lakukan lagi ya. Kalau kemarin kan belum tahu, nggak apa-apa. Ke depan jangan diulang lagi ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjawab doa kita dalam 3 bentuk. Yang pertama, Allah kabulkan langsung sekarang. Ya Allah, saya pengen banget dapat rezeki. Tahu-tahu suaminya pulang bawa rezeki. Nah, berarti Allah langsung kabulkan. Dan yang kedua, bisa jadi Allah kabulkan di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Ya Allah, saya pengen rezeki. Rezekinya nggak datang-datang, rupanya Allah ganti. Dengan cara apa? Dengan cara suami yang tadinya sakit sembuh dia. Atau yang ketiga, bisa jadi Allah akan jawab rezeki kita di hari akhirat. So, semua itu Allah akan jawab. Cuman bentuknya aja yang berbeda. Yang suka nanya ke saya, Ustazah kok doa saya nggak dikabulkan, kok doa saya nggak dikabulkan. Bisa jadi Allah udah kabulkan, hanya saja bentuknya yang berbeda atau kita nggak tahu bentuknya apa. Nah, teman-teman jangan khawatir ya, berbaik sangka kepada Allah. Doa aja dulu. Banyak banget kok dalil yang menjelaskan tentang bahwa doa kita itu akan diijabah. Ud'uni astajib lakum, doa kepadaku akan aku jawab, dan banyak lagi doa-doa lainnya. Semoga bermanfaat ya. Neloki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau kita sedekah, kan banyak yang nanya tuh, saya doanya apa Ustazah? Nah, jadi doanya kayak gini. Kalau mau ya, kalau enggak juga nggak apa-apa sih, sedekah aja seperti biasa. Kalau mau lebih mantep, lebih dahsyat, biar sedekahnya diterima, doanya adalah Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Rabbana ya Tuhan kami, atau Rabbi ya Tuhanku, sama aja itu. Rabbana taqabbal minni, terimalah dariku, innaka antas sami'ul alim,
sesungguhnya Engkau maha mendengar, maha mengetahui. Nah ini dibaca nih. Jadi misalnya kita sedekah subuh nih, Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Baru kita wasilahkan, ya Allah saya sedekah, dengan sedekah saya ini sehatlah badan saya, lapanglah rezeki saya, sehatlah suami saya, amankan rumah tangga saya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Nah itulah caranya supaya kita bisa melakukan sedekah apapun itu. Misalnya teman-teman ingin bersedekah, atau teman-teman sekedar ingin berwakaf gitu ya, Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Atau misalnya gini aja deh, Rabbana taqabbal minni aja, Rabbana taqabbal minni, itu cukup. Ya Allah terimalah dariku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau kita dipuji jangan takut, ada doanya. Misalnya ada yang muji kita nih, kamu kok makin cakep aja. Nggak boleh kita ngomong, kamu nih nyindir aja. Jangan, teman-teman doa aja. Pertama ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu teman-teman ucapkan dalam hati, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Dibaca aja doa itu di dalam hati. Bayangkan kalau setiap orang memuji kita, lalu kemudian kita ucapkan doa ini. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia sangkakan. Allahumma ja'alni khairun mimma yazunnun. Nah ini adalah doa kalau kita sering dipuji. Jadi dipuji itu nggak usah nolak, nggak usah takut. Yang kita takutkan adalah ketika dipuji kita sombong. Makanya untuk menghindari kesombongan, teman-teman boleh baca doa ini. Nah coba direfleksikan, diotomatiskan bacanya di dalam hati. Coba catat video ini, disimpan, catat, tempel di kulkas, hafal seminggu pun gak apa-apa, supaya kalau dipuji udah hafal doanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.